Itulah memang letak beratnya amanah kepemimpinan itu tidak mudah. Sehingga itu banyak orang jadi pemimpin, tapi sedikit yang bisa memimpin. Positimu lah tadi apa? Telepon dulu. Donggo to dalam tahu tali nanti. Donggo terlalu deh. Halo. Ya bang, teman. Oh, terlalu. Assalamualaikum. Abdi, bong malal. Waalaikumsalam, terlalu. Umat di muka. Dewa mau telepon kita HP. Oh, tilala lo. Tilala lo ibulo. Akhirnya deh boy lo dungga ya. Alhamdulillah. Lo apa dia? Kan sama-sama alumni toh. MTS. MTS ya kan. Kalau orang kan Sekitar 25 tahun kira-kira ya. 25. iya, Berjalan. 25 ya? 25 berjalan. Kalau luar biasa. Ustadz kan dari MTS sampai jadi Ustadz toh. Hmm. Kalau saya dengan Ustadz terus. Jadi mendampingi. Anak saya terus. Kalau yang ini beda. Data acara mau dungga itu, acara itu kan. Kalau itu beda. Jadi ada Ustadz. Kebetulan kan mau janji sama Roni kan, datang ke Ustadz duluan Roni. Nanti ke belakang, ya toh. Masalahnya di Ustadz. Sebenarnya mana mesti diterjemah mulai masalah kami lah. Di polo lo mah mau itu masalah. Roni ini suka jadi pemimpin. Oh. Bu Ana bilang tidak cocok Roni. Jadi tidak ada walaupun itu Ustadz walaupun Oh lo. tidak ada ciri-ciri. Oh jauh aurali. Aura itu. Jauh potongan. Yang potongan ini lewat pemimpin sih. Anu kumbannya kira-kira dia potongan ya. Jadi pilih mati jak potongan ini lewat pemimpin ini Roni. Dia harus mau nikah polo. Pada pilih mati di saya bilang kan Odi saja Roni, coba Maya daripada bau buto lah. Dia mendingan ilami aja kan, tangan alumni sama-sama, Ustadz masa itu ya. Karena saya bilang pemimpin itu harus dia religius dan lain sebagainya. Tidak harus religius kan mau jadi pemimpin. Memang dari palang buto, memang jadi Ustadz anak itu. Kullukum ro'in wa kullukum mas'ulin an ro'iyati. Jadi sebenarnya potensi pemimpin itu ada sama orang semua. Jadi Roni juga ada. Sebenarnya potensi kepemimpinan itu memang langsung Allah ciptakan bersama status dia sebagai manusia. Dia memimpin dirinya sendiri. Tapi orang masih memimpin diri sendiri itu kapasitas paling kecil itu. Berkeluarga. Memimpin diri sendiri. Iya, baru memimpin mata, keluarga. Memimpin tangan, memimpin. Ilo tapulia. Dan setiap kepemimpinan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Latihan tak pelatih oleh taputo oleh. Jadi semua pasti akan bertanggung jawab. Termasuk Teron ini. Termasuk Teron. Jadi ada potensi potongan itu. Iya. Jadi disitulah ujian pertama kepemimpinan. Baru dia mau meningkat. Maksudnya pemimpin mau uji. Ya diuji apakah dia bisa memimpin dirinya sendiri atau tidak. Ya, mata bisa dia kendalikan, lisan bisa dia kendalikan, tangan dan kaki. Kalau itu bisa dia kendalikan dalam kehidupan di dunia, maka dia berhasil memimpin semua itu. Itu. Itu akan diminta percaya. Kalau ada yang tidak bisa memimpin itu, maka akan berakibat sanksi berupa hukuman, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban karena gagal memegang amanah yang dititipkan Allah. Kullukum ra'. Setiap jadi ini kalian adalah pemimpin. tangan ini termasuk amanah, Yes. amanah. Itu. Iya. Amanah Allah sudah amanah. Menikah Karena juga amanah. yang diamanahkan apa? Timah itu amanah. Dan kita menikah Paling pun mau marah. Tinggal promosi Allah tinggal siapa tahu kan? Benar Oh, tahu mau komen main, pasangan tadi. Anu tuh Ustaz. Nana kan ada anak lagi rumah kan. Lima foto dia. Titipan saya ada anak juga. Tapi istri. makin besar kapasitas kepemimpinan itu,
maka tingkat keberhasilan dia akan menentukan besarnya keistimewaan yang akan dia peroleh di akhirat. Jadi sebenarnya memimpin itu adalah usaha untuk menanam dan memimpin ini menanam bukan kebaikan-kebaikan. menanam masa Odi. Japoli odito. Oh malah. Jadi menanam itu artinya dunia ini kan ladang. Jadi setiap kita kalau cuma hanya memimpin sendiri, kira-kira ya hanya pegang sabit itu. Ya, kira-kira alat untuk menanam dia terlalu sederhana. Tapi kalau dia punya kapasitas yang jauh lebih besar seperti memimpin daerah, berarti seolah-olah dia punya lahan yang luas dan alat untuk bercocok tanam yang besar, sehingga ini potensi menggali meraup pahala yang sebesar-besarnya. Oleh Roni kan belum jadi pemimpin sudah besar dia. Bo badan yang besar. Jangan oleh pengakuan tidak. Karena apa kata Nabi, orang kuat itu bukan karena badannya besar, tapi mereka yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Betul. Itu kekuatan sebenarnya. Jadi Politio baru di Pronika Adi tetap sudah jadi pemimpin. Badannya. Iya, tetap sudah ada dalam kapasitas, tapi dalam kapasitas yang kecil. Jadi amanah diangkat. Ketika dia berhasil itu, maka ya akan ada amanah-amanah kepemimpinan di dalam posisi yang berbeda. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di kantor, sebagai pemimpin di perusahaan, bahkan sampai ke tingkat negara. Pemimpin kan manusia. Pemimpin organisasi, Ustaz kan pemimpin Garbi. Kaptur chapter. Chapter. Cabang Gorontalo, Wante Ismet kan chapter kan. Udah memang Ismet aja. Oh, taman ya. Tika sama tamu atau video itu kan Ismet mana ada kan. Silaturahim kan di Kamadan MTS. Tapi ya walaupun postur tubuh seperti itu, ya potensinya juga terlihat. Hati-hati mah berhasil Ustaz. Oh gitu ya? Oh, jadi pemimpin. Mantap. Pemimpin rumah tangga lo. Boleh satu level poli lo lali atau tiba ya. Jadi sekarang jadi pemimpin ini banyak sebenarnya. Nah, tapi Pak Ustadz kan Wandelo Alamiati kan saya bilang Pak Tironi kan pemimpin ini kan menurut pandangan Islam. Itu yang paling penting. Iya, paling penting. Menurut pandangan agama. Iya. Jadi memang teori-teori tentang kepemimpinan itu setiap saat ya selalu berkembang ya. Kan pemimpin dulu, baru dia kepemimpinannya kan? Betul. Jadi pemimpin itu kan leader sosoknya ya, yang menjadi pemegang alat itu. Kepemimpinan itulah alatnya, tapi yang memegangnya adalah pemimpin. Kriteria pemimpin. Iya. Jadi dalam Islam memang ini tidak bisa ditinggalkan. Dia adalah satu kewajiban yang memang harus ada di tengah-tengah umat Islam. Ya, jadi demikian juga tadi hadis yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Jadi setiap kepemimpinan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan pernah Nabi bilang begini. Bahkan hanya 3 orang saja itu sudah wajib menentukan satu orang sebagai pemimpin. Kalau saya sekarang pemimpin di sini karena saya yang punya rumah, saya yang punya wilayah. Otomatis. Jambu ini. Saya punya rumah. Sehingga itu saya jadi punya kewajiban melayani. Pemimpin itu sifatnya melayani. Dia panggil kopi. Ini kewajiban pemimpin. Ini kewajiban. Mata kewajiban tamu Pak Pulito. Pokoknya mau Pak Pulito. Jadi maksud kalau Rasulullah itu kalau kamu jalan bertiga, saat tidak jelas status pemimpinnya yang mana, maka harus menentukan di antara 3 itu siapa pemimpin. Untuk di perjalanan saja ketika sudah 3 orang sudah wajib. Ya, Nabi sudah minta untuk menentukan pemimpin, apalagi sudah dalam banyak. Iya, dalam wilayah yang besar seperti tapi negara. Tapi Ustaz wan mau tapi biar tidak minta jadi pemimpin. Mah tugas itu. Kan mati lah boleh kan. Jadi 2 orang, 3 orang, apalagi 4 orang, 5 orang mendata. Jadi harus sudah menentukan siapa pemimpin, siapa leadernya. Iya.
Jadi kalau di rumah tangga kan sudah jelas posisinya memang Allah langsung yang memberikan menyematkan jabatan pemimpin itu langsung kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Ya, jadi di dalam rumah tangga laki-laki pemimpinnya. Dari rijal ini. Iya, tapi kalau ada yang memimpin di rumah tangga itu perempuan, mati lalat itu. Berarti menyalahi sunnatullah. Kodrat. Ya, dalam pemimpin rumah tangga. Emansipasi wanita kan tidak boleh. Ya, jadi kalau lebih- qawam itu jabatan. Qawamah itu adalah kewibawaan yang dimiliki oleh laki-laki. Karena dilebihkan di situ. Qawam itu dia pernah diukur betul ya. Oh, kolam gue. Qawam. Qawam. Wow. Qawam itu ada yang dia. Qawam itu dia adalah kapasitas ya. Kelebihan yang diberikan Allah kepada laki-laki di dalam rumah tangga. Nah, jadi dialah yang akan mengendalikan rumah tangga. Ya. Jadi bukan kolam seperti poleli abai itu ya. Kolam ya pemilik kolam tak. Dihu-dihu itu. Gitu. Jadi begitupun di luar ya, di luar rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga jelas ya. Tapi dalam posisi hubungan kemasyarakatan, muamalah ya. Sudah banyak urusan masyarakat, maka harus ada yang dipilih untuk memimpin seperti sekarang itu. Berdasarkan persetujuan. Nah, sekarang ini kan lagi lagi pilkada toh? Artinya memilih pemimpin. Nah, memilih kepala daerah. Nah, itu sebenarnya bagian daripada syariat Islam, ya. Jadi memilih pemimpin itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, ya. Gitu. Kita sedang menjalankan satu perintah Allah untuk memilih seorang pemimpin. Karena bagaimana kita mau menjalankan ketaatan kepada ulil amri? Bagaimana Ustaz? Sedangkan pemimpinnya tidak dipilih. Jadi harus dipilih dulu, baru menjalankan ketaatan. Karena berdasarkan kesepakatan. iya. Jadi memilih dan menaati pemimpin itu adalah satu rangkaian daripada ibadah dalam rangka menentukan seorang pemimpin. Ya, jadi atiullaha wa atiur rasul. Jatah leron paling itu. Ya tarat Dia sambungnya malah. Pokoknya Wa ulil amri minkum. Nah, jadi ada ketaatan itu ada 3 yang memang langsung terang ya di dalam Al-Quran. Ketaatan kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, baru disebutkan dan pemimpin-pemimpin kalian. ulil amri ini. Iya, ulil amri ini dipahami oleh sebagian mufassir tidak hanya orang yang punya kemampuan leadership, tapi juga dia memiliki kriteria-kriteria kesolehan. Tapi itu pemimpin. Nah, dia memahami agama dan kriteria ini jelas dalam Al-Quran dijabarkan banyak ya. Seperti di dalam surah Yusuf ayat ke-55. Itu ada satu kriteria ada 2 kriteria di situ. Ya, yaitu hafizun alim. Hafiz itu adalah orang yang memiliki kemampuan menjaga dirinya, menjaga integritasnya. Nah, ini kriteria ulil amri ini harus begini sebenarnya. Jadi tidak gampang. Betul. Jadi sebenarnya orang itu kalau dia di pundaknya dibebankan kepemimpinan di tengah masyarakat, itu adalah sesungguhnya bala yang sangat besar. Bala pagar. Bala itu bencana. Bala maksudnya. Yang namanya bencana itu kan pasti akan membuat orang merasa menderita, ya, berat memikulnya, berat menghadapinya, butuh kesabaran. Jadi bagi seseorang sesungguhnya kalau dia mau ukur, ya, bala yang berat itu apa, maka ketika dia dibebankan kepemimpinan. Tapi justru Mas Satya tidak dianggap sebagai bencana ya, malah dianggap itu sebagai kemuliaan. Ya, jadi bukan itu istilah. Orang yang menganggap kepemimpinan sebagai tasrif, pasti dia akan mempertanggungjawabkannya sangat berat. Dan dia akan menjalankan kepemimpinan juga itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah. Harusnya kepemimpinan itu dianggap sebagai taklif. Beban. Beban yang ada tanggung jawab besar. Bukan tasrif. Dengan tasrif itu kemuliaan. Seolah-olah dia begitu diberikan kepemimpinan,
Dia mulia dengan kepemimpinan itu. Memang di mata manusia mulia. Tapi bagi Allah, itu adalah sebuah bencana yang dibebankan kepada dia. Yang harus dia hadapi dengan kesabaran yang penuh. Jadi berat. Hafiz, dia menjaga integritasnya, dia harus menjaga akhlaknya, menjaga kepribadian dia. Ya semata-mata harus layak menjadi teladan orang. Hafiz, jadi berat kalau menjaga diri itu kan. Jor. Istilah masalahnya pencitraan ya. Pencitraan. Harus mencitrakan diri betul-betul dia adalah orang yang pas. Pencitraan artinya. Nah, itu namanya kriteria hafizun. Bukan hanya pencitraan, bukan kamuflase ya. Iya. Jadi benar-benar dia Jadi teladan. ya bukan pencitraan, tapi menjaga citra. Menjaga citra. Nah, itu hafiz. Bukan pencitraan. Betul. Ya, pencitraan itu bahaya puhutulio kan? Teladan itu Ustaz, kan di sana ada teladan Jaya, teladan biru. Oh, itu telaga. Oh, telaga. Kampung mulia hepul. Telaga Jaya. Jadi kriteria hafizun itu mungkin paling dekat dengan makna dalam bahasa orang hari-hari ya. Itu menjaga citra diri. Menjaga citra. Menjaga reputasi. Jadi tidak boleh pemimpin itu ya misalnya dia ada di tempat maksiat. Oh, begitu ya? Iya, tidak boleh misalnya dia Ukuran maksiat ini apa Ustaz maksudnya? ya, misalnya dia ada di tempat minum-minuman keras. Ya, dia gemar datang ke tempat nyabung ayam gitu ya. Jadi tidak layak. Gitu. Kalau dia berada di tempat-tempat yang sesungguhnya itu akan membuat citra dia rusak. Kalau dia misalnya mau pergi di minuman keras, sabung ayam tapi merajia Ustaz. Dia harus bawa Penegakan itu Iya, dia harus bawa petugas. Ada petugas yang harusnya bisa dia perintahkan untuk itu. Oh, artinya itu Jadi kalau iya, kapasitas pemimpin itu dia memerintahkan, menginstruksikan karena dia punya otoritas. Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan. Tapi Wan Poli misalnya meraih kepemimpinan dengan miras, bagi-bagi miras. Itu adalah cara yang sesungguhnya sudah mencampur adukan antara ibadah dengan kemaksiatan. Ya kan, proses memilih dan dipilih itu adalah bagian dari ibadah untuk mencari pemimpin kan? Iya. Iya. Tapi justru dia tempuh dengan cara-cara kotor. Ya, misalnya memberi minuman keras, ya, gitu dan lain sebagainya. Maka ini sudah mencampur adukan yang hak, kepemimpinan itu hak, dan batil. Memberi minuman itu batil. Jadi Allah melarang itu dalam surah Al-Baqarah, la talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan dua hal ini, hak dengan batil tidak boleh dicampur-campur. Gitu. Hingga ini akan membuat keberkahan daripada ibadah itu hilang. Gitu. Nah, nanti betul-betul akan jadi beban di dunia, akan jadi beban di akhirat apa yang dia raih dengan cara yang tidak benar itu. Tetap itu Ustaz. Ya, Belum jadi jadi pemimpin sudah dengan cara itu batin. ya. Apalagi sudah jadi pemimpin dengan tanggung jawab beban yang berat. Iya, katakanlah dia menang gitu jadi pemimpin ya. Jadi kepala daerah, jadi bupati ya. Tapi kelak nanti ya dia akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, Allah akan tanya. Ya. Bagaimana cara kamu meraih kepemimpinan itu? Ya, dan pasti Allah akan bebankan beban di dunia yang sangat berat untuk dia pikul. Ya, tidak akan ada nasrum minallah. Tapi kalau orang itu dia dipilih oleh masyarakat langsung dengan murni ikhlas, maka Allah yang akan jadi penolong dia dalam memimpin masyarakat. Nasrum minallah itu Nasron itu pertolongan. Jate nasir poli uti, tenasir. Tamani Allah itu ya. Trompet taman Allah itu ya. Belum apa nasir. Alumni. Tenasir Rapino, tenasir Taha ya. Alumni. Alumni ya Sanawiyan. Insyaallah mau dunggaya poli lu. Nah, jadi yang kedua itu surat Yusuf itu hafizun, setelah hafizun menjaga citra itu. Reputasi, kemudian alim. Alim. Oh, alim. Alim ya. Jadi Orang Sanawiyan kan alim. Kan Ustaz, alim. Alim. Harus ada beda. Alim. Jadi alim itu dia berpengetahuan. Iya gitu. Bagaimana orang seseorang minimal ada pengalaman. Dia punya apa? Punya kompetensi untuk mengurus masyarakat. Ada kapasitas leadership dalam dirinya. Ya, walaupun ada orang yang citranya bagus. Tapi begitu dia di depan orang banyak dia ketakutan, tatapore ya. Jadi dia tidak punya bahasa Inggris karena tidak mampu, ya. Nervous. Nervous. Kebetulan anak juga bahasa Inggris kan? Guru bahasa Inggris. Baik dipatah bahasa Inggris. Anak punya guru lagi bahasa Inggris.
Nah, jadi hal yang membuat orang takut itu karena ketidakmampuan. Punya kemampuan Iya. finansial misalnya, Iya. jadi pemimpin, tetapi pada saat polo-polo keahliannya tidak boleh. Iya, hafizun. Dia Hafiz. soleh, dia menjaga citra dirinya, dikenal orang baik. Tapi tidak memiliki kompetensi, tidak ada pengalaman, tidak ada pengetahuan. Ya dia buta ekonomi, apalagi ini kan masyarakat ini tidak jauh-jauh urusannya dari masalah perut kan. Iya. Dia tidak tahu bagaimana memakmurkan Kan masyarakat. biasanya kan pertama di Ustadz. Ah, Cinta Pernah. dulu. Pertama tuh. Doi parah lu. Lewatnya cinta ada calon. Tapi doi mana? Nah, ini kan Oh iya. dia Alim seorang ya. alim. Tetapi dari faktor ekonomi juga dia tidak Ya sama dengan Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu dia kan seorang pemuda yang memang menjaga citra dirinya. Bayangkan coba sampai wanita secantik Zulaiha menggoda dia, dia tetap bisa menjaga citra dirinya sebagai pemuda yang taat kepada Allah. Hafizun. Nah itu menjaga citra diri. Coba bayangkan kalau dia melakukan perbuatan bejat itu, dia terima ajakannya Zulaiha untuk berzina. Nah, heboh kan pasti. Iya. Ya, citra dirinya hancur, jadi tidak ada kelayakan lagi dia untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi harus menjaga citra diri. Toh ulang talo kan odito. Orang kalau sudah punya cacat moral, madidu pilih lo tahu kan? Iya. So tidak orang so tidak mau pilih. Artinya di salah satu faktor ode masyarakat, ode orang-orang bahwa bela akhlak liok kan. Istilahnya model lo ya. jam model. Ya model lo. Jam model itu. Jadi reputasinya sudah hancur. Jamal. Ya, apalagi yang terkait dengan masalah amoral audito kan. Iya. Nah, itu Yusuf juga punya kriteria kedua tadi, alim. Dia ahli ekonomi. Dia Alim. pandai mengatur ekonomi sehingga dia jadi pemimpin di Mesir kan. Hafiz. Ya, kalau Hafizun. Hafizun alim. Nabi Musa juga punya karakter yang berbeda juga dari Nabi Yusuf. Sehingga ini juga jadi kriteria kalau orang muslim itu menjadi seorang pemimpin. Iya. Kalau Nabi Yusuf itu hafizun alim, ya kalau Nabi Musa di surah Al-Qasas itu digambarkan punya dua kriteria yang sangat menonjol, yaitu qawiyun, Kowiyun. amin. Qawi itu Nabi Musa itu kalau orang pernah nonton film Nabi Musa, berotot dia kan, Iya. kuat. Kuat. Jadi Hal. iya bisa dimaknai secara letter leg seperti itu bahwa qawi itu adalah kekuatan fisik. Oh. Tapi ya secara maknawi ya, qawi dari sisi profesionalisme. Dia orang yang memang punya komitmen tinggi, dia profesional, dia punya kemampuan, kapasitas. Itu qawi. Ada mentalitas untuk menjadi seorang pemimpin. Oh. Kalau hafizun itu memang citra ya. Ya, tapi kalau qawi ya mungkin pada 3 aspek dia punya kekuatan, atau saya ingin sebut dengan istilah multiple intelligence. Multiple intelligence itu 3 kecerdasan ya, Iya. menyatu dalam diri seorang pemimpin. Itu menjadi kekuatannya itu. Oh. Ada kecerdasan intelektual, Ya. ya, ada qawi atau kecerdasan secara emosional, Ya. ada kecerdasan spiritual. Nah, kuat kan kalau pada diri orang itu bergabung 3 kriteria itu. Kemudian yang kedua pada Nabi Musa itu adalah amin, dia dipercaya. Oh. Ya, amin. orang dia terjaga. Ya, kalau diberi amanah dia dipercaya, bukan orang munafik. Ya. Berjanji pada kampanye, ya, tapi ternyata jaonia timpo. Betul. Kalau dari Ustadz kan berjanji hari ini itu menamai, Ustadz tunggu. Ah, itu komitmen terhadap janji ya. Apalagi opisan goreng Patah aja mau ngapis sangka lah uti. Madu dulu tuh mah. mau pulih tuh karena yang asli dia betul lo. Oh dia mah serius. Oh dia mah serius itu anak mau cerita ya. Iya. Karena kalau Roni mau malah dihemeli Ustadz, bukan dihemeli Ustadz, itu Ustadz. Roni, orang ini bertanggasan sharing. Sharing. Seakan-akan lo orang tahu, padahal tidak tahu. Sharing tidak bos saringan. Kan artinya kami ya mau sharing pisang goreng oh. Oh jadi itu Ustadz ya. Iya. Amin. Amin. Nabi Musa dia, yang kedua dia dipercaya. Iya. Ya apalagi kalau sudah berbicara kapasitas Nabi Muhammad ya. Iya. Gitu. Itulah memang letak beratnya amanah kepemimpinan itu tidak mudah. Sehingga itu banyak orang jadi pemimpin, tapi sedikit yang bisa memimpin.
Itu Iya. Banyak orang yang ingin jadi pemimpin, tapi tidak bisa. Sedikit yang bisa memimpin. sedikit yang bisa memimpin. Bahkan banyak yang jadi pemimpin, tapi sedikit bisa memimpin. Iya, bahkan saya punya satu pandangan ya. Di zaman sekarang ini memang yang paling menonjol itu adalah ini kan zaman fitnah. Zaman fitnah itu tanda-tanda akhir zaman. Oleh-oleh zaman milenial Ustaz. Nah, Oleh Ustaz kan zaman fitnah. itu tuh hadis. Karena Rasulullah jatal Rasulullah di zaman sekarang data anak muda. Oh, iya. Nah, karena sekarang sudah banyak gadget ya, internet ya, Oh, gampang komunikasi dimaksud ya, nih. teknologi. Nah, itu sehingga disebut zaman milenial ya. Yang anak-anak yang lahir tahun 2000 sudah hidup dengan HP kan. Tapi dalam konteks hadis Rasulullah menggambarkan zaman yang kita sedang jalani sekarang ini zaman penuh fitnah. Nanti yang muncul itu pemimpin-pemimpin yang sifatnya jabarian. Jabaria pun. Ya, ini era di mana pemimpin-pemimpin itu sudah tidak kuat lagi memegang teguh nilai-nilai Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi semuanya memimpin dengan hawa Hawa nafsu. Nah, bukan berarti di Indonesia ini madidu tampiohu. Banyak orang baik, cuma terlalu tawadu. Tawadu itu terlalu rendah Merendah hati. hati ya. Mirisnya lagi, ya, bukan karena tidak ada yang mau memimpin di negeri ini orang-orang baik, tidak. Iya. Orang-orang baik malah tawadu, sangat tawadu. Karena memang sudah zamannya. Yang tampil ke panggung justru segelintir orang yang bermental bejat, ya, dan jahil, tapi over percaya diri. Oh. Saking percaya dirinya overdosis, mereka hanya percaya pada diri mereka sendiri, sampai-sampai tidak percaya lagi kepada Allah. Nah, inilah yang banyak bermunculan di zaman sekarang ini. Iya. Ya, tidak punya kapasitas tadi yang kita gambarkan, Iya. tapi memimpin masyarakat. Iya, jangan heran kalau banyak justru yang berakhir di penjara. Oh iya. Ya, Ketangkap tangan misalnya. Iya. Kan? Baru-baru- Hanya gara-gara hele patak poli poli. oh hele tangguliap itu lobster itu Hele dulu lah itu. Oh, hele nama. Ma pernah ilo rasa hele damang atau apa? Pernah lo hile. Oh, pernah lu hilang. Lo baru tukul kas masyarakat. Oh, di ilo rasa. Lo tubuh. Boleh lo tahu mahal itu Mahal ya Ustaz. Enggak 300 juta lebih mau kilo. Mata itu Ustaz lihat wati. Oh, promosi tuh. Wah, yang udah hangit teju. Wah, mulai gitu ya. Nah, maksudnya tadi itu banyak pemimpin-pemimpin ketika dia diberikan kepercayaan memimpin, tapi ternyata menyalahgunakan. Iya. Iya, betul. Iya, bisa tersandung lobster, Iya. tersandung Oh, macam-macam. kalau Ya. kalau pulau lobster itu bukan boleh. Belum apu. 3 bulan dia Ustaz lo kendali yo. Mau ngotot dia bulan mang ambil apa tuh. Buti kila kita lihat sampai penjara uti. Makanya. Ini yang hal-hal seperti ini Ustaz. Banyak juga. Wah, apalagi beli. Wah, apalagi itu misalnya. Jadi sekarang ini masyarakat ini harus punya pemahaman juga memilih pemimpin. Karena bagaimanapun pejabat-pejabat yang ada ini ya dipilih oleh pemimpin yang kita pilih juga kan? Iya, betul. Gitu. Jadi bahwa pemimpin yang lahir pun saya memandang itu bagian dari fitnah akhir zaman juga kan? Ya karena kondisi masyarakat kita sekarang lagi buta buta tentang masalah agama Iya. gitu ya. Berarti Syariat. sudah di era modern kan? Iya, jadi Apapun bisa diperoleh lewat sosmed. iya. Gadget itu apa? Gadget. Gadget ya. Kan? Gitu. Jadi semuanya manusia ini serba serba mewah. Ya, jadi kehidupan hedonisme itu merebak di mana-mana. Nah, sehingga orientasi kehidupan yang mendekatkan diri kepada Allah sehingga hidupnya juga diatur dengan agama. Iya. Itu menjadi sangat terbatas orang-orang yang bisa diandalkan dalam masalah itu. Apa yang terjadi dalam urusan makan mereka tidak mengamalkan ya. Dalam urusan muamalah mereka tidak mengamalkan agama, tapi mengamalkan logika mereka sendiri apalagi dalam masalah memilih pemimpin ya. Gitu. Padahal sebenarnya memilih pemimpin adalah bagian daripada syariat Islam juga. Itu disyariatkan dalam agama ya. Sehingga harus diniatkan sebagai ibadah. Kalau memang begini harus begini. Jangan goyang nih. Anu mau sadaka, pun yatim mau sadaka. Dia pun yatim mau politik uang. Di situ itu Ustaz. Betul mau sadaka, minta dipilih.
Jasa sedekah itu tangguli. Jadi patah. Jadi patah. Oh, tapi orang salah Ustaz. Bapak lipatnya jadi patah. Ayo, Jadi patah lihat. dia juga minta lebih lama pun mau itu puan. Jadi patah. Jadi patah. Kok itu Ustaz. Jadi makanya Itu kayak karakter masyarakat sekarang begitu ya. wali ngomong Ustaz wali mak ya bome gaya doi paralu. Doi parah gue. Iya, pernah mati mah doi hebat ya doi jumlah paralu. Wih, mau meningkat. Mau meningkat. Nah, inilah karena memang pemimpin sendiri yang mengajarkan. Ya, harusnya diberikan pemahaman bagaimana memilih pemimpin yang amanah dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Kerusakan mental masyarakat dalam membaca manfaat politik bagi kehidupan masyarakat itu makin rusak. Tatanan kehidupan masyarakat kita dalam konteks politik itu semakin parah kondisinya. Nah, ini harus diantisipasi. Masyarakat mentalnya terbentuk dengan politik yang sifatnya kapitalistik, ya, sehingga biaya politik itu jadi mahal kan? Iya. Nah, semuanya jadi pendekatan jadi apa? Pendekatannya jadi serba dunia. Bukan pendekatan untuk berbakti kepada masyarakat. Bukan pendekatan memilih karena mencari ridho Allah, tapi mencari amplop. Tidak ada berkah gitu. Apa yang terjadi bagi negeri yang sudah merebak kondisi seperti ini? Beban tadi itu bencana. Iya. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu. Ya, karena tidak beriman, ya, tidak mengamalkan ketakwaan, ya, walakin kadzabu. Maka orang-orang di negeri itu diberikan pelajaran oleh Allah. Ya. Akibat ulah mereka sendiri sebenarnya. Ya, karena mentalnya udah rusak. Ya, harusnya ibadah itu mendatangkan maslahat, malah justru mendatangkan mudarat. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa yang terjadi? Pemimpin sekarang ya dominan banyak melakukan kezaliman. Itu misalnya harusnya ada anggaran masyarakat 1 miliar, ya, tapi begitu dianggarkan tuh makin turun ke bawah makin berkurang ini, ya, gitu. Terjadi kerusakan mental aparat yang begitu parah, ya, gitu. Tidak amanah. 100 semen dengan bolos 10 semen. Nah, bolos 10. Matono itu 90 beda. Teke. Kita tadi. Loh, ada yang nanti baik. Ini yang diantisipasi ini. Ya, jadi kalau masyarakat menerima kepemimpinan seperti itu, ya, jangan mengeluh. Karena itu lahir dari masyarakat juga. Itu deh. Jadi kita, pemimpin kan didudukan oleh masyarakat kan. Harusnya terang mau edukasi ini masyarakat. Ya, jangan justru malah kita yang merusak mental mereka. Nah, itu. Kalau ingin perbaikan ke depan, untuk diri kita semua, maka pilihlah pemimpin yang benar-benar dia amanah. Itu pemilih cerdas namanya. Dia itu pemilih terdidik. Mau hidoi misalnya. Ini lihat. Apalagi kalau dia 300.000, hamalio 5 tahun itu. Iya. Itu. Andai kalau kita memang niatkan ini ibadah, kemudian kita memilihnya dengan rasional, ya, cerdas. Kita pilih orang-orang yang betul-betul amanah. Ya. Bisa jadi itu yang politik uang yang harusnya diserangan fajar dia terima itu 300.000. Kalau dia tolak itu, insya Allah dia niatkan ibadah, akan diganti oleh Allah lahir pemimpin adil, dan masyarakat itu akan menikmati kemakmuran yang jauh lebih nikmat daripada 300.000 itu. Jembatan dibangun, jalan diperlebar, ekonomi meningkat, semuanya akses kesehatan jadi mudah, pendidikan jadi murah. Iya, dibangun sesuai spek yang ada. Yes. Ya kan? Gitu. Ini kan pemimpin kalau masyarakat sudah minta banyak-banyak, orang juga mau kasih pulang orang pedoi, ya. Apalagi dia lu heli Ustaz baru informasi baru. Ada Ustaz membangun rumah sakit itu. Ini apa boleh rumah sakit? Innalillahi. Rumah sakit. Kasus boleh.